Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini terus direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan teman-teman boleh memberikan komentar. Tentu teman-teman saya minta untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Satu statement ya, dan satu kalimat dan satu buah lirik ya, di mana dikatakan mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela. Ya, jadi kurang lebih lirik seperti itu terngiang di kepala saya ya. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Ini kita lihat aja nanti. Kalau memang ternyata keadilan di Indonesia masih tidak jelas, ya saya bakal Al-Quran nanti, saudara. Beneran ya? Oh, ini tindakan saya ya. Kalau bener-beneran saya bakal Al-Quran beneran ini, saudara. Nggak main-main, saudara ya. Kalau sampai terjadi ketidakadilan tak bakar beneran Qurannya, saudara. Tak tunjukkan ini ya, bahwa Allah bisa mengazab saya. Nggak bisa lah, Allah SWT udah saya buang ke jamban kok, udah saya kulitin kok. Udah saya buang ke jamban, udah saya berakin, ya kan?
Eh, makin seru nanti gubrak kita bakar beneran saudara ya. Beneran coba lihat deh. Ini kalau pemerintah nggak respon, saya bakar Quran beneran saudara, nggak main-main ya. Ya bener ya, jangan dibakar tapi buat kertas cebok. Oh beneran ya. Oh tak pakai saya berak nanti Qurannya itu saudara, beneran. Nggak main-main, dikira saya main-main. Ya, kalau benar-benar terjadi ketidakadilan berlarut-larut gak kelar-kelar, Qurannya tak pakai berak saudara nanti. Ya, bakar beneran saudara. Kok pendeta begitu loh, saya nabi kok, enak aja, saya nabi ke-26, suka-suka saya. Iya kan, saya nabi ke-26. Jadi banyak ya dilaporkannya di beberapa kota ya, saya dengar ya, sudah ada banyak yang mengeluh ya, ada banyak keluhan-keluhan ya. Nah ini rumahnya di Cemara Huta nih saudara, perumahan elit saudara. Dia ngemis-ngemis donasi, ya kalau dia nih, ya kalau katanya dia kaya, harusnya dia yang korban saudara, bukannya dia ngemis-ngemis donasi. Ini kerjanya Cina Medan pengkhianat ya begini nih, Cina Medan yang busuk ini cuma Julius, yang lain mah baik-baik semua Cina Medan saudara ya. Yang busuk ini cuma Julius saja nih, yaitu sejak jadi Islam ini ya. Dia orang kaya, lalu dia cari donasi, ya, supaya apa namanya, Anda berdonasi ke dia, lalu donasinya itu buat bayar cicilan rumahnya dia yang di perumahan mewah ini, saudara, ya kan? Nah, harusnya dia orang kaya, dia jual hartanya, dibagikan ke orang miskin kalau dia mualaf yang benar, saudara. Ya, kalau namanya mualaf ya, mendapat kelembutan hati. Tapi dia bukan mualaf, dia memang orang bebal. Jadi Islam itu memang jadi bebal. Ya, tadinya dia mau bersedekah, tapi dengan cara begitu, saudara. Beda dengan saya jual harta saya, ya saya bagikan kepada pendeta-pendeta di desa. Kemudian saya ke Eropa, ya kita koordinasi, ayo semua kumpulkan donasi, tidak ada serupiah pun di tangan saya. Semuanya diurus pengurus dan semuanya dibagikan. Kemudian bahkan saya ikut berdonasi di sana, saudara. Ya kan? Bahkan saya ikut berdonasi di sana. Bukannya saya cuman terus minta-minta terus buat saya masuk ke rekening saya, nggak pernah ada, saudara, ceritanya. Ya terus buat rekening buat membayarin kehidupan saya di sini. Kayak Julius ini kan hidup mewah dengan biaya Anda orang-orang Islam yang tolol ini kan, ya kan? Hidup mewah dengan ini alamatnya ya, Jalan Cemara Kuta, Legian. Yang kemarin itu adalah alamat kantornya, udah bangkrut ternyata, saudara ya. Si tukang-tukang beca ini kemarin demo ya, demo marah karena ternyata sudah diperas tenaganya. Wah, Juliusnya kabur, saudara ya. Ada sekolah ini dari tempatnya Julius ya, dari YouTube Julius. Ada sekelompok orang yang membuat polemik, padahal dia bikin polemik, dia sendiri yang bikin polemik, saudara, benturin sana sini kan, dibenturin sesama apologet Kristen, dibenturin sini sana sini. Begitu saya rukun sama Muri Wali, ngoceh-ngoceh, dia cemburu, ya kan, aneh kan, ini orang sakit ini kan. Emang orang kan kudunya rukun lah, kan memang maunya dia semua orang berantem gitu loh, ya kan, maunya semua orang bertengkar. Sebetulnya siapa yang memprovokasi coba? Ya ada orang rukun, saya kumpul sama orang NU itu, Mas Sidik itu ya, dokter teologi, dokter apa itu di Leiden itu ya, dia sekolah di Leiden, saya lupa itu, si Sidik orang NU, cemburu lagi, apa, saya sumur sama Muri Wali, nggak seneng lagi. Harusnya bagaimana? Harusnya saya bunuh-bunuhan sama orang. Emang Muhammad yang suka bunuh-bunuhan? Tuhan Yesus ngajari kita untuk saling mengasihi ya. Kita diajarkan mengecilkan masalah. Oh dia yang bikin gede kok masalahnya kok. Dia yang lihat di YouTube-nya dia. Target ya masukkan penjara KC, Paulusan, Amin Wijaya, Saifuddin semua. Ya kan? Yang target dia kan yang cari masalah kan. Begitu dijabanin kejang-kejang dia. Wah sekarang saya terpaksa minta dukungan teman-teman, doa maupun finansial. Ini tadi Cina pengkhianat goblok loh. Ini modusnya Cina Medan pengkhianat begini, saudara ya. Modusnya Cina Medan pengkhianat itu modusnya adalah begini. Saya pernah nggak minta uang sama Anda buat dukungan vaksin rekening pribadi? Nggak pernah, saudara. Ini mau kabur dia, saudara. Ya cari dana mau kabur, saudara. Waduh ini peteng hilang, ini kita udah ngerti yang beginian, saudara ya. Kalau saya nggak peteng hilang, saya terang-terangan, saya bilang, saya mau ke Eropa loh. Saya udah bilang sama si Edi Prayitno segala, sama Yudi Mulyana, saya mau ke Eropa, saya nggak bisa kalau bulan Januari. Ya saya udah ngomong terang-terangan, nggak ada peteng hilang saya.
Dan itu sudah saya siapkan, begitu saya sampai Eropa, saya sikat semua yang di Indonesia itu kan, ketidakadilan yang di Indonesia, dan nampak muka. Nah si Julius ngaku-ngaku mayoritas, nggak berani tampak muka, saudara. Sampai akhirnya kita sendiri yang tahu muka dia, saudara ya. Nah ini alamatnya nih ya. Wah, udah ruwet pokoknya nih, udah kita hubungi ya. Pokoknya ruwet aja nih orang pokoknya. Nah ini alamat kantor yang lama, udah kita bongkar baru viralkan ya saudara ya. Dia memang cari duitnya dari situ ya, karena memang mualaf yang Cina ini sudah bangkrut, terus dia orang Cina terus dia jadi mualaf dengan menyebar cerita ya yang begitu rupa supaya dia dapat ini tadi ya, dapat donasi ya kan. Makanya ini udah pernah saya bongkar dulu ya, tahun kemarin udah saya bongkar bisnis mualaf dan murtadin ini ya. Makanya hati-hati. Di kita ini ada banyak yang pernah kita baptis. Ada nggak yang saya expose? Saya hati-hati sekali, saya nggak sembarangan expose orang. Tiap bulan kita baptis orang ya. Kemarin kita sudah ada baptis ya, 15. Ini masih ada lagi yang dibaptis, saudara. Masih lanjut lagi dibaptis. Kita ada baptisan lagi di Semarang, ada baptisan lagi di Bali, ya kan? Masih ada baptisan lagi, saudara. Ya, kemarin ada baptisan lagi di Surabaya. Ya, masih ada lagi, kita baptis terus. Melalui YouTube ini kita sudah panen banyak orang, saudara ya. Melalui YouTube ini luar biasa ya, luar biasa teknologi itu membuat orang banyak bertobat. Tapi kita nggak expose, kita nggak mau ini dibisniskan. Ya nanti orang ini dapat cari dana dari sini, nggak bisa saudara. Kalau kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, ya kita jalan yang benar. Nah, kalau beda dengan mualaf-mualaf ini kan langsung diekspos, cari duit. Ya makanya saya juga nggak suka ya. Kalau ada pendeta-pendeta, ada orang baru bertobat langsung diekspos. Akhirnya juga baca di dia juga, nggak beda, sama saja. Nah, makanya Anda harus cermatin. Ya ada pendeta-pendeta yang suka mengekspos begitu, baca di duit, itu juga Anda harus cermatin. Jangan mudah memberi yang begituan, saudara, hati-hati. Sama orang bikin, kita mengkritik sesama pendeta kita. Kalau orang Islam kan gini kan goblok, nggak ngerti, memang karena goblok saudara. Kalau kita sesama pendeta kita ngerti, ini jangan, dia nggak tulus nih, hati-hati nih. Ya, dikut-dikut ini aduh eksposnya di bahayanya ketika diekspos. Ya kan, bahaya buat orang ini kan. Kedua, apakah benar dia bertobat? Itu kan pertanyaan yang mendasar kan, diuji dulu. Saya kita ya, semua udah ikut. Yang di Semarang kita baptis, yang di mana yang di Parung kita baptis, nggak ada yang saya ekspos langsung, saudara. Jadi uji dulu, setelah teruji nanti beberapa tahun kemudian kita ekspos pelan-pelan. Kalau dia mau diekspos, kan begitu, saudara. Ada aturannya. Ya, nggak main-main. Jadi, nah, ya, mau kabur cari dana, saudara, minta kirim ke rekening BSI. Etan ini orang, saudara, memang ya cari duit. Ngeri. Tapi ini kita lihat ya. Ini kita lihat aja nanti. Kalau memang ternyata keadilan di Indonesia masih tidak jelas, ya saya bakal Al-Quran nanti, saudara. Beneran ya. Ini tindakan saya pribadi. Saudara, Galarua nggak bisa ngelarang saya. Itu kan suka-suka saya. Ya kan, lagian kan nggak ada nama saya di Galarua, di Damaris, di Damar Kasih Munbagi, nggak ada nama saya. Saya kan hanya membantu mencarikan dana saja, ya kan. Dananya apa dari saya, duitnya bukan juga, ya kan dari kalian semua. Jadi nggak ada urusannya dengan Galarua, nggak ada urusannya dengan yayasan-yayasan. Ini tindakan saya pribadi. Ya, kalau benar-benar saya bakal Al-Quran beneran ini, saudara, nggak main-main, saudara ya. Kalau sampai terjadi ketidakadilan di tak bakar beneran Qurannya, saudara. Tak tunjukkan ini ya, bahwa Allah bisa mengasap saya. Nggak bisa lah, Allah SWT yang udah saya buang ke jamban kok, udah saya kulitin kok. Udah saya buang ke jamban, udah saya berakin. Ya kan? Makin seru nanti gubrak, kita bakar beneran, saudara ya. Beneran, coba lihat deh. Ini kalau pemerintah nggak respon, saya bakar Quran beneran, saudara, nggak main-main ya. Ya benar ya, jangan dibakar tapi buat kertas cebok. Oh beneran ya. Oh, tak pakai saya berak nanti Qurannya itu, saudara, beneran. Nggak main-main, dikira saya main-main. Ya, kalau benar-benar terjadi ketidakadilan berlarut-larut nggak kelar-kelar, Qurannya tak pakai berak, saudara, nanti. Ya, bakar beneran, saudara.
Kok pendeta begitu? Loh, saya nabi kok. Enak aja, saya ini nabi ke-26. Suka-suka saya. Iya kan? Saya nabi ke-26. Julius nguli, bukan nguli, mau ini dulu nipu, saudara, mau nipu dulu dari YouTube, mau cari, bukan mau nguli, mau nipu dulu dari YouTube dia. Julius ini bukan nguli. Kalau nguli mah jadi tukang beca. Ini udah jadi tukang beca gagal dia, saudara. Jadi tukang beca ya gagal. Ternyata badan gede kembu, saudara. Badan gede air semua ternyata. Mau jadi tukang beca gagal dia. Aduh, bukan nguli dia. Bungkus pisang goreng, bukan bungkus pisang goreng, buat cebok loh. Kok bungkus es pisang goreng? Buat cebok tai saya, saudara. Ya. Nanti saya tunjukkan, nanti saya bikin filmnya nanti, saudara ya. Tak tunjukkan tainya yang ada di dalam Quran itu, saudara. Saya mau tahu Allah Islam bisa ngasap apa lagi sama saya? Nggak bisa lah. Nggak mempan lah. Allah Islam itu nggak ada, cuma fiktif doang kok. Nggak ada, yang kencang-kencangan umat yang marah-marah, saudara. Nanti coba lihat nanti marah-marah umatnya kalau saya bakar Al-Quran, sama Al-Quran itu saya sobek buat kertas tai, saudara. Kalau tidak ada keadilan, akan saya lakukan, saudara. Apapun akan saya lakukan selama tidak melanggar hukum di Eropa. Ya, selama saya tidak melanggar hukum Eropa akan saya lakukan, saudara. Kalau yang melanggar hukum Eropa saya nggak berani, ya. Kan kita harus hormat dan patuh kepada pemerintah. Kalau Anda nggak boleh bakal Al-Quran, saya boleh. Di sini dilindungi oleh undang-undang. Ya, itu termasuk dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Ya. Luar biasa. Tadi ini ya, kita sudah di ini ya, ini update alamat rumah ya. Julius Setiadi, Jalan Cemara Kuta, Legian, Blok C nomor 4. Ya, kirimin itu ya, kirimin pizza delivery, ya, kirimin apa lagi tuh? Hokben delivery, GoFood, kirimin, saudara ya, kirimin yang banyak ya. Kirimin sebagai tanda kasihmu kepada Julius ini, saudara. Ya, kirimin. Ingat nggak yang dulu yang kasus penipuan di ini ya, yang di Singapura itu loh, yang pusat elektroniknya, saya lupa pusat elektronik di Singapura apa namanya? Bukan yang di Orchard, tapi yang di pusat elektroniknya. Saya sampai lupa. Kalau yang Wancai kan yang di Hong Kong. Kalau yang di Singapura apa namanya? Yang tahu? Saya sampai lupa itu. Pusat elektronik yang di Singapura, bentar. Electronic Center di Singapura, Computer Center itu ya di Singapura. Bukan Wancai. Kalau Wancai itu yang di Hong Kong. Pusat Electronic Center. Namanya Simlim, ya betul, Simlim City ya. Wah, ini badi tahuan tukang jalan ini. Simlim City ya, di Simlim ya. Di Simlim, benar itu. Dan yang mau dilaporkan di Simlim City itu ada yang suka nipu-nipu di lantai dasar itu ya, yang gendut itu, yang buncit kayak babi itu kan, yang jolonnya susah itu ya, itu suka nipu-nipu itu. Terus akhirnya caranya gimana, saudara? Karena dia suka nipu-nipu, nah, dikuntit sama orang-orang yang ditipu itu ya, dikuntit apartemennya, lalu apartemennya dikirimin pizza delivery, Hokben delivery, KFC delivery, dikirimin semua delivery ya, McDonald, ya Burger King. Wah, sampai itu penuh di rumahnya dia, diomelin dia. Wah, diusir dari apartemennya, saudara, karena dia nggak bisa bayar kan. Dikirimin sebanyak-banyak, sampai penuh di lorongnya apartemen itu penuh, saudara. Ya, dan dia nggak mau bayar. Nah, itu di sini itu kejadian begitu. Nah, ini Julius perlu dicoba tuh begitu tuh, saudara tuh. Alamatnya kan udah saya kirim tuh kan. Aduh. Luar biasa.
Benar ya, kirimin sebagai tanda bukti kasih Anda kepada Julius, kirimin delivery ya, kirimin GoFood, McDonald delivery, pizza delivery, Hokben delivery ke rumahnya, saudara. Aduh, dia akan merasa terberkati sekali dan mungkin dia akan bertobat, saudara ya. Tertawa jahat. Aduh, dan jangan lupa kasih fotonya ini, saudara. Kasih fotonya ya, kasih nomor handphonenya juga. Mana nomor handphonenya tadi? Sebentar. Hati-hati ya, karena ada orang Islam ya. Ini orang lagi cari dana, dia mau kabur, saudara. Itu tenggelam. Tenggelam itu singkatan petang hilang, saudara. Tenggelam. Ya, petang hilang. Ya, karena memang banyak orang-orang tenggelam yang kayak dia modelnya. Ya, dia siap-siap cari dana, dia memelas gitu kan. Begitu dapat duit dia hilang. Coba lihat, nggak percaya saya nanti. Nanti akan mempermalukan Islam dia itu nanti. Kalau nggak percaya, coba aja. Wah, nggak mungkin saya demi Allah. Wah, dia nanti tuh bersumpah demi kuburan ibunya, demi apa segala macam. Percaya saya, hilang. Aduh, ini ya, dia lagi cari dana itu ya. Tolong semua transfer ya, karena ada hal besar yang akan saya lakukan. Kalau kita mah nggak pernah pakai rahasia-rahasiaan begitu di sini ya. Galah ruas, soalnya kita dananya buat apa? Buat ini jelas semua tuh proyek-proyek kita. Kalau nggak jalan, kenapa bisa nggak jalan? Semua jelas. Ada Pak Jenderal Tobing di sini. Kita rame-rame ngelolanya. Kalau ini kan one man show, saudara. Hati-hati. Pengelolaan dana one man show. Kalau kita kan pengelolaan dana beramai-ramai di sini. Ya. Luar biasa. Lihat ya, kalau tidak ada keadilan di Indonesia, masih saja ya ada ketidakadilan di Indonesia. Dan itu disebabkan karena ulah orang-orang Islam ini. Yang saya bukan GBHN apa UD 45 atau apa namanya naskah proklamasi dan sebagainya. Enggak. Yang saya bakar Al-Qur'annya, saudara. Ya, karena Al-Qur'an itu penyebab dari semua kebodohan dan ketidakadilan yang ada di Indonesia. Saya akan bakar itu Al-Qur'an atau saya buat cebok, saudara. Buat cebok, buat bersihin tainya saya, saudara, nanti. Serem ya, serem. Ini nanti para aktivis pada ngeri-ngeri sedap ini. Waduh, ngeri-ngeri sedap. Nggak main-main ya. Diviralkan ya, potong viralkan nih statement saya ini. Potong dan viralkan, saudara. Jangan pas masih ada family. Enggak. Emang kenapa kalau ada family saya? Nggak ada yang takut kok, family saya nggak takut kok, berani semua kok. Oh, masalah ada family kok takut? Nggak usah takut ya, mereka semua sudah tahu kok. Lagian hubungannya apa coba dengan family saya? Nggak ada hubungannya, nggak bisa apa-apa. Viralkan ya, viralkan ya. Siap-siap aja nanti polisi. Tapi kan polisi jadi ada kerjaan sama tentara nanti. Kalau saya bakal Al-Quran sama jadikan Al-Quran buat cebok saya, nanti kan jadi banyak kerjaan nanti di Indonesia menjelang pemilu, jadi banyak gawean nanti. Aduh, repot. Makanya ya, ini orang Islam mau ditipu Julius ya mau aja ditipu sama Julius ini. Mau aja ditipu Julius ya, suruh mandana. Emang orang Islam dari dulu mah goblok ya. Ditipu mau. Gara-gara Cina pengkhianat kayak Hani Christian, Stephen Indra, Irna Handono, Julius. Makanya Indonesia jadi kacau ya, makin kacau lagi karena ada Cina pengkhianat seperti ini. Apakah semua orang Islam begitu? Enggak ya, cuman gara-gara mereka ini aja jadi tidak kacau ya. Kayak KC, kenapa ada KC? Karena ada orang-orang seperti Yaya Waloni. Kenapa ada saya? Karena ada orang-orang seperti Habib Rizik, ya kan, yang bebas menghina agama orang lain. Karena ada orang-orang seperti orang-orang NU yang nutupin gereja itu. Ada orang-orang Wahabi yang suka ngebomin gereja. Ada orang-orang Muhammadiyah yang suka mendiskriminasi. Ada orang-orang PKS yang sok jagoan malakin politikus. Ketemu saya babak belur semua, saudara. Siapa coba bisa tangkap saya? Ya kan, siapa bisa mengasap saya? Allah aja nggak bisa. Allahnya malah sudah saya asap bolak-balik, udah berapa kosong tuh. Ya kan? Anda bilang, oh domba kecil itu mati, saya nggak mati-mati, saudara. Domba kecil itu
Bisa nangkapnya cuma anak Batak. Wah, udah bersorak-sorai orang itu udah bangganya minta ampun bisa nangkap anak Batak. Nangkap saya setengah mati nggak ketangkep-tangkep, nggak bisa-bisa, saudara. Ya kan? Wah, mohoknya kelar aja hidupnya, susah nggak bisa. Aduh, bener ya ini ya. Yuli Setiadi ini mualaf provokator penyebar hoax ya. Terjebak dengan kebodohannya sendiri. Akhirnya malah dia sekarang babak belur ya. Kita lihat aja nanti kan. Oh, saya nggak main-main ya. Oh, kita nggak main-main ini. Orang-orang Tionghoa itu orang-orang yang menjaga reputasinya ya. Dia berusaha jaga dengan benar. Makanya saya bilang Yuli Cina pengkhianat ya. Karena bikin malu orang Tionghoa di Indonesia. Ani Christian, Stephen Indra, Irena Handono, Moko Kinta, Julius. Ini adalah Cina pengkhianat yang bikin malu Indonesia, saudara. Yang bikin malu orang-orang Tionghoa di Indonesia. Ya. Ini ya, Julius itu modus cari uang dari orang Islam. Ya, dia itu modus. Itu serah kalau Anda mau percaya sama dia ya, coba lihat hasilnya dia apa. Tamak muka aja nggak berani, duitnya masuk terus. Buat apa? Anda tahu nggak duitnya Julius buat apa? Ya kan? Buat apa duitnya Julius? Buat bayarin cicilan rumahnya dia yang mewah ini, saudara. Buat dia bisa hidup mewah. Iya kan? Buat dia bisa hidup mewah. Dia pengen hidup mewah, ya kan? Dengan besar terus dia bangkrut. Jadi tukang beca bangkrut ya. Ya kan? Tukang becanya marah-marah malah kan. Nah, sekarang dia lagi ngakalin Anda supaya dia bisa hidup mewah, cari donasi dengan hidup mewah. Beda dengan kita di sini, kita cari donasinya nggak ada masuk rekening saya, sama sekali nggak ada yang masuk rekening saya, malah saya ikut keluar uang, malah saya mencarikan dana di sini, ya kan, mencarikan dana. Ada nggak duit donasi masuk ke saya? Nggak ada. Saya kerja, saya punya pekerjaan di sini, saya pembayar pajak, dan pajaknya gede di 20%, saudara. Ya, saya bayar pajaknya 20%. Karena saya pakai pajak minimum 20%. Ya, rumah di mana? Rumah saya dapat subsidi dari pemerintah. Jadi saya nggak perlu hidup dari donasi-donasi gitu tuh nggak perlu, saudara. Tapi kalau ada yang ngasih, karena itu bisa buat pelayanan kami di sini, mengembangkan juga pelayanan kami di sini. Tetapi saya nggak ngemis-ngemis. Kalau ada yang ngasih itu biasanya private, dia sudah kenal saya baru ngasih. Dia sudah tahu saya, nggak ada orang nggak jelas tuh tiba-tiba ngirim-ngirim begitu tuh. Ya, dia sudah tahu pelayanan saya, dia sudah lihat, ya. Tetapi saya nggak pernah minta-minta, terus seperti kayak Julius ini ya. Tolong saya kirimin donasi, kirimin uang nih, tolong kirimin saya uang nih. Saya udah paham yang begini-begini nih, ini mak tipu-tipu. Anda kalau mau tertipu ya terserah. Ya, kalau mau tertipu ya di sana kirim aja yang banyak. Nah ini sudah ya, anaknya Gilbert minta uang transferan jemaat. Oh sudah, ini sudah pernah kita bahas, sudah lama ini mah udah cerita kuno. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, semoga ini memberikan kita wawasan supaya kita lebih lagi belajar untuk memahami keyakinan kita masing-masing. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa ya untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye.